Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Nah, kita baca lagi ya, gimana cara memahami ayat yang lain ya, yang berkenaan dengan misalnya kematian ya. Di surat Al-Imran ayat 145, kita buka lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li nafsin ang tamuta illa biidznillah ya, ada itu ya. Ini diterjemahkan juga dengan izin Allah. Kitabam muajjalan wa may yuridu sawabad dunya nutihi minha wa may yurid sawabal akhirah nutihi minha. Ini ada kata irodah nih ya. Jadi ya-nya ini pengganti alif ya. Yang tadinya arid atau iroda jadi yurid atau yurida. Sawabal akhirati nutihi minha wasanaja zisakirin. Artinya, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Ini kalau ini kita pahami, setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, ini berarti Allah mengizinkan pembunuhan atas rakyat Palestina. Karena rakyat Palestina banyak yang mati. Apalagi sekarang di Palestina itu sedang dilanda kelaparan, orangnya pada kurus-kurus. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Nah ini kacau. Padahal ada lanjutannya ini sebagai ketetapan. Nah kalau ketetapan ini kan ya diumumkan, diproklamirkan yang telah ditentukan waktu. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah ini pakai irodah ya, nggak ada kata masyiyah. Jadi pahala dunia dan pahala akhirat itu adalah kita yang buat. Dengan cara apa ya? Dengan cara amalan solihah, beramal soleh. Nah terjemahan yang benar tentang izin Allah itu adalah ya tadi pengumuman atau maklumat atau proklamasi ya. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan pengumuman dari Allah. Sebagai apa? Sebagai ketetapan pengumuman itu yang telah ditentukan waktunya. Nah, pengumuman apa pada makhluk yang bernyawa kalau dia mati? Pengumuman yang bagaimana? Nah, itu ada di ayat lain. Itulah kenapa pentingnya komprehensif. Jadi satu ayat itu bersambung ke ayat lain. Itu artinya ayat bil ayat. Itu artinya kita memahami Quran secara komprehensif. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu tidak kontradiktif atau tidak berbenturan atau bertabrakan. Jadi untuk makhluk bernyawa itu apabila mati ada ayatnya yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu di surat 29 ayat 57 atau surat Al-Ankabut. Nah, ini pengumuman Allah terhadap kematian bahwa tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Tapi jangan manusia yang mempercepat kematian itu dinamakan membunuh atau bunuh diri. Jadi manusia mengambil hak Tuhan, yang seharusnya Tuhan itu yang mencabut nyawa, ya kan? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Manusia seenaknya ambil nyawa. Nah, itu yang dinamakan pembunuhan atau bunuh diri. Bunuh diri juga sama seperti membunuh hukumnya, karena mengambil hak Tuhan. Nah, analogi sederhananya itu seperti kita menanam tanaman. Jadi kalau kita nanam tanaman itu kan tumbuh, ya kan? Tapi ada waktunya mati nggak? Ada. Kalau kita diemin ya lama-lama besar, nanti mati sendiri. Nah, bisa cepat mati? Bisa tanaman. Kamu potong aja, kalau enggak, kamu tebang itu tanaman, pasti mati. Nah, berarti manusia itu jika melakukan pembunuhan, itu berarti bertindak seperti Tuhan. Nah, oleh karena itu dosa membunuh itu sangat besar. Kalau dalam Quran itu dikenakan hukum kisos atau hukuman yang sama. Nah, ini maklumat ya, pengumuman Allah terhadap kematian. Nah, lalu bagaimana dengan ayat yang izinnya itu berkenaan dengan masuk rumah? Itu ada juga. Kita buka lagi di Quran surat 24, surat An-Nur ayat 27. Kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu utusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Nah, di sini ada yang aneh nih ya. Nih, lihat. Di sini tastanisu ini izin nih. Ini meminta izin ya. Padahal dalam struktur bahasa Quran itu nggak ada yang namanya murodif ya. Tastanisu, kamu minta izin, itu tentunya artinya itu nggak boleh sama dengan kata azana yang diterjemahkan oleh Kemenak dengan kata izin juga. Nih, kita baca di surat yang sama ayatnya 28. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana. Nah, nih yu'zana izin. Lakum wa in qila lakumur ji'u ji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Artinya ya, kita baca dari pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, ini benar, redaksinya benar. Coba kita baca yang ayat 28. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Nah, di sini ini izin ini kan, ya, pakai azana ini tadi ya, zuzana tuh diizinkan. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Coba kita pakai akal sehat. Ya.
Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, ini artinya di dalam rumah nggak ada orang. Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Nah, ini mau izin sama siapa gitu? Orangnya kan nggak ada di dalam rumah, ya kan? Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah. Siapa yang ngomong kembalilah ini siapa? Kan nggak ada orang di dalam rumah. Maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini artinya bukan izin. Benar tadi, pengumuman atau seruan atau maklumat atau proklamasi. Ya, coba kita terjemahkan ya dengan kata yang lain yang barusan kita pelajari. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mengumumkannya atau memaklumatkannya atau menyeru. Menyeru kepada siapa? Ya kepada orang yang di sekitar rumah itu. Ya, misalnya tetangga. Dan jika dikatakan kepadamu, siapa yang ngomong ini? Ya tetangganya atau orang yang di dekat rumah yang kosong itu. Maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya kan? Bener ini daripada terjemahannya. Ini ngaco. Baik, kita pause dulu. Oke ya, jadi udah clear ya. Yang berkenaan dengan kata biiznillah itu yang diterjemahkan dengan izin, padahal bukan izin artinya, yaitu pengumuman, proklamasi atau maklumat ya, atau juga seruan atau ajakan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Saya Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.